Sima, masih di video pembelajaran IPA, menyambung dari video pembelajaran yang sebelumnya yang Bu Sima berikan. Sekarang kita masih masuk di pembelajaran IPA kelas 7 di bab 2 tentang klasifikasi makhluk hidup. Ya, kemarin kalian sudah diberikan materi mengenai objek IPA dan pengamatannya. Nah, sekarang kita masuk di bab 2. Yuk kita ikuti materinya. Yuk kita simak materinya sekarang mengenai klasifikasi makhluk hidup. Seperti yang Bu Sima jelaskan tadi, bahwa ini adalah kelanjutan dari bab 1 yang kemarin Bu Sima jelaskan tentang objek IPA dan pengamatannya. Nah, sekarang kita masuk ke bab 2 tentang klasifikasi makhluk hidup. Nanti kita akan belajar di pembelajaran kali ini, yang pertama adalah mengenai ciri-ciri dari makhluk hidup. Nah, sebelumnya Bu Sima mau menjelaskan dulu nih, apa sih tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik dapat melakukan pengamatan terhadap makhluk hidup dan benda tak hidup. Jadi diharapkan kalian bisa membedakan nih antara benda hidup dan benda tak hidup. Dan kalian juga bisa selaku peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup itu apa aja. Jadi kalian bisa tahu tuh apa sih ciri-ciri makhluk hidup yang jelas-jelas sangat membedakan antara makhluk hidup dengan benda tak hidup. Nah, itu pembelajaran kita kali ini. Nah, sebelumnya Bu Sima mau nanya nih, kamu tahu nggak sih ciri-ciri dari makhluk hidup itu apa? Apa sih yang membedakan antara benda hidup dan juga benda tidak hidup? Pasti kamu jawabnya bernafas. Ya, itu benar sekali, exactly. Itu adalah salah satu ciri dari makhluk hidup. Tapi kita akan bahas di sini, bahas tuntas. Sebelum ke klasifikasi, kita fokuskan dulu ke apa aja sih ciri-ciri dari makhluk hidup yang kita bakal pelajari pada hari ini. Yang pertama, ya, kita tahu bahwa di alam semesta ini banyak sekali beragam jenis makhluk hidup. Itu memiliki keragaman baik bentuk, ukuran, habitat, tingkah laku. Nah, di mana nanti kita perlu namanya klasifikasi yang tujuannya untuk memudahkan dalam mempelajari makhluk hidup. Jadi ketika kita sudah belajar mengenai klasifikasi, kita bisa menempatkan nih sesuai dengan bentuknya, sesuai dengan ukurannya, sesuai dengan habitatnya, sesuai dengan kebiasaannya, tingkah lakunya seperti apa, dan kita jadi lebih mudah. Nah, Bu Sima ya akan memberikan gambar ke kalian. Di sini ada gambar 1, gambar 2. Kalian ya tahu lah, untuk gambar 1 ini adalah gambar batu, pastinya tahu. Gambar 2 gambar tanaman, ya betul sekali. Ya, gambar 1 itu gambar batu, kalian pasti tahu, oh ini benda tak hidup nih Bu. Sedangkan ini adalah benda hidup nih Bu, ya betul. Nah, makanya sekarang kita bahas nih mengenai apa itu benda hidup, apa itu benda tidak hidup, berdasarkan dari ciri-ciri makhluk hidup itu sendiri. Yang pertama untuk ciri makhluk hidup yaitu adalah bergerak. Itu ditandai dengan posisi baik sebagian ataupun seluruh anggota tubuh berpindah posisi. Nah, kita tahu batu itu tidak bisa bergerak jika tidak ada pengaruh dari luar seperti hujan, angin, atau harus kita bantu nih dengan tangan. Beda dengan tumbuhan yang bisa bergerak, contohnya bisa menuju sumber cahaya, atau seperti yang Bu Sima berikan gambar. Atau tanaman bisa juga bergerak menuju sumber air, bisa juga seperti itu. Nah, itu bedanya antara tumbuhan dengan batu yang bisa bergerak atau tidak. Ciri yang kedua adalah membutuhkan nutrisi. Kita tahu bahwa makhluk hidup itu pasti butuh nutrisi. Manusia makan setiap hari, minum setiap hari. Bahkan tanaman juga nih butuh yang namanya nutrisi. Contohnya disiram setiap hari. Kalau kamu di rumah punya tanaman, pasti kamu siram. Kalau hujan mungkin kamu berhenti dulu nih siramnya karena hujan. Nah, itu nutrisi. Untuk apa? Untuk pertumbuhan si tanaman. Sama seperti kamu makan juga sama, butuh untuk pertumbuhan diri kamu. Yang ketiga, ciri yang ketiga dari makhluk hidup adalah bernafas. Dia membutuhkan oksigen pasti. Nah, oksigen itu apa Bu Sima? Untuk mengoksidasi zat makanan. Untuk apa nantinya? Menghasilkan energi yang digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas. Kita tidak mungkin bisa melakukan aktivitas tanpa oksigen, ya, tanpa bernafas. Jadi setiap hari kita pasti butuh yang namanya bernafas untuk
oksidasi zat makanan kita yang digunakan untuk menghasilkan energi. Berikutnya, ciri makhluk hidup yang berikutnya adalah tumbuh dan berkembang. Manusia tumbuh dan berkembang yang awalnya hanya bayi, menjadi remaja, menjadi orang tua, ya, diiringi dengan pendewasaan diri dan perubahan pola pikir. Jadi yang namanya manusia, dia bisa tumbuh, dia juga bisa berkembang. Tumbuh itu dengan ciri fisik ya. Dari kecil bayi yang tadinya berapa sentimeter ketika lahir, nambah terus, itu namanya tumbuh. Nah, kalau berkembang itu diiringi dengan pendewasaan diri dan perubahan pola pikir biasanya. Selain manusia, ada juga tumbuhan nih. Tumbuhan juga bisa tumbuh dan berkembang, ya. Kayak tanaman dimulai dari kecambah, ya, dari biji, dia muncul menjadi besar sehingga menjadi tanaman tinggi. Itu kan diawali dari hal yang kecil dulu. Lama-kelamaan dia tumbuh, dia berkembang, berdiferensiasi. Masing-masing bagiannya dia bisa berfungsi sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan diferensiasi perkembangan dia ketika dia semakin besar dan semakin besar, gitu. Ciri yang berikutnya adalah bereproduksi. Makhluk hidup bereproduksi, itu berkembang biak untuk mempertahankan keturunannya. Jadi makhluk hidup pasti butuh untuk menghasilkan keturunan, untuk mempertahankan keturunannya nanti dengan cara reproduksi. Ya, macam-macam, tumbuhan, hewan, bahkan manusia memiliki cara tersendiri ketika dia harus bereproduksi atau harus melahirkan keturunannya, gitu. Nah, ciri yang berikutnya yaitu beradaptasi. Nah, ini merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup juga. Beradaptasi itu berarti menyesuaikan diri terhadap lingkungan luar. Di sini Bu Sima memberikan gambar seorang anak yang keringetan, gobios ya, keringetan. Nah, itu karena apa? Karena dia beradaptasi. Kita melihat si anak ini sedang dalam kondisi kepanasan, ya, karena sinar matahari, akhirnya dia menyesuaikan diri dengan mengeluarkan keringat yang banyak untuk menjaga kestabilan suhu dalam tubuhnya, ya, stabilan pada suhu di dalam tubuhnya. Next, berikutnya adalah ciri berikutnya adalah peka terhadap rangsang. Nah, ini salah satunya juga, ya. Jadi makhluk hidup itu dia bisa peka terhadap rangsang. Contohnya di sini bisa memberikan contoh, ada daun putri malu yang ketika disentuh dia langsung mengatup. Ya, mungkin kamu sering lihat juga nih. Ya, ada daun yang ketika disentuh dia menutup. Itu salah satu ciri dari makhluk hidup, yaitu peka terhadap rangsangan dari luar. Nah, yang berikutnya, ciri makhluk hidup yang berikutnya adalah mengeluarkan zat buangan atau ekskresi. Ekskresi adalah mengeluarkan zat-zat sisa yang memang tidak diperlukan oleh tubuh. Itu ekskresi. Contohnya pada manusia, contohnya mengeluarkan CO2 hasil dari pernapasan. Kita tahu bahwa pernapas itu membutuhkan apa tadi? Oksigen, ya, untuk mengoksidasi zat makanan. Tapi ada juga yang dibuang ya, karena memang tidak digunakan lagi oleh tubuh. Itu namanya zat buangan atau ekskresi. Nah, itu adalah ciri-ciri dari makhluk hidup. Nah, di pertemuan berikutnya nanti kita akan bahas mengenai klasifikasi makhluk hidup berdasarkan pengklasifikasiannya seperti apa. Nah, untuk yang sekarang Bu Sima cukupkan sekian ya di materi pertemuan kali ini. Oke, tadi kalian sudah simak ya materi pembelajaran yang Bu Sima berikan. Mudah-mudahan kalian bisa paham dengan materi yang Ibu berikan. Oke, tak bosan-bosannya Bu Sima selalu mengingatkan, selalu jaga kesehatan di masa pandemi seperti ini, selalu menggunakan sabun ketika mencuci tangan, jauhi kerumunan, dan gak perlu keluar rumah kalau memang gak penting-penting banget. Oke, sampai jumpa lagi, sampai ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.